Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Shalom. Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini bersama dengan Bapak Gembala, kita akan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya minta Bapak Gembala bisa berdoa untuk memulai ibadah Blessing Night atau doa malam pada hari ini. Kami naikkan syukur di hadirat-Mu Bapa, Tuhan yang berkemurahan dalam setiap hidup kami. Sampai saat ini Tuhan, kami merasakan atas pertolongan perlindungan-Mu. Engkau telah bekerja dalam hidup kami, sehingga kami dalam keadaan tubuh jiwa roh yang sehat. Kami boleh kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk bersama-sama berbagi berkat Tuhan. Supaya Tuhan anak-anak-Mu semua yang saat ini online mendapat berkat dan mendapat solusi dalam setiap kehidupannya. Mari Bapa urapi kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita pujikan pujian ini. Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Yesus, Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Angkat tanganmu, katakan Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Sekali lagi Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana,
hosana bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syiana lamani ananase. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tiada lama syarah, tiada nasu. Haleluya. Mari sembah, 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 sembah Tuhan. Haleluya. Kaulah gunung batuku, kota bentengku. Hanya padamu kami berlindung, Tuhan. Yesus Tuhan, kota bentengku. Tidak ada yang seperti-Mu, Tuhan Allah yang berkuasa. Terima kasih Yesus, Bapa yang mulia. Terima kasih. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Luar biasa. Yesus, Oh Allah yang dahsyat. Kemurahan-Mu, haleluya, lebih dari hidup. Yes, amin Tuhan. Kemurahan-Mu, kemurahan, oh glory, haleluya, haleluya, lebih dari hidup. Thank you Lord, thank you Lord. Bawa lidahku, yes, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidah
angkat tanganmu, katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu, glory, 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 lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tuhan, kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu lebih dari hidup dalam kehidupan kami. Setiap langkah kami, perlindungan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman, urapi setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dan bersama-sama kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum itu ada beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan dipersilakan menghubungi nomor yang ada di layar Bapak Ibu. Dalam rangka PPKM, maka ibadah raya Minggu GB Keluarga Allah Blessing akan dilakukan secara online. Jemaat dipersilakan untuk mengikuti ibadah online di YouTube channel GB Keluarga Allah Blessing yang akan dimulai pada jam 8 pagi. Ibadah Super Kids Online yaitu setiap hari Minggu jam 10 pagi di YouTube channel GB Keluarga Allah Blessing. Saya undang anak-anak dapat mengikuti ibadah Super Kids. Jangan lewatkan ibadah Blessing Night atau doa malam yaitu setiap hari Kamis jam 6 sore yaitu di YouTube channel GB Keluarga Allah Blessing. Ibadah Blessing Night tetap diadakan secara online. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita berdoa bersama untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau baik dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Hari ini kami ada itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami ada itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau memberikan persembahan. Biarlah kami akan memberi dengan sukacita Tuhan. Sebab Engkau terlebih dahulu memberkati setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Semua yang siap memberi bersama-sama dengan saya katakan amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA yaitu di 214 999 5.000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR code yaitu di OVO, link aja, GoPay, Dana dan lain-lain. Bapak Ibu dipersilakan untuk memberikan persembahan dan mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Shalom. Hari ini kita bersama-sama lebih ke acara yang santai ya Pak Agem ya. Ya, santai. Ya, kita ngobrol mengenai bagaimana sikap ya atau integritas orang-orang percaya. Ya, nah sebelum menghadapi pandemi COVID-19. Ya, mungkin sebelum kita memulai ibadah, mungkin Bapak Gembala bisa berdoa terlebih dahulu. Ya. Mari kami bersama-sama Tuhan datang kembali, membuka hati, pikiran kami, Allah Roh Kudus. Tuhan, bukalah mata rohani kami, supaya kami Tuhan boleh menerima berkat dari Blessing Night pada hari ini. Dan kami percaya Roh Kudus dimanapun Tuhan anak-anak berada, Engkau berbicara lebih lagi, sehingga kami boleh Tuhan lebih dekat kepadamu, lebih mengasihi dan mencintai Engkau. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Gimana Pak Gembala kabarnya? Semuanya sehat? Luar biasa. Yes. Banyak yang DM saya. Gimana kabar Pak Gem? Sehat nggak? Gimana? Oh, ya. Sehat, senantiasa sehat. Sehat dan sukacita selalu di hadapan Tuhan. Harus. Nah, Pak Gem, ini pertama kali tahun lalu kita menghadapi PSBB. Ya. Pada saat PSBB udah selesai, vaksin sudah ditemukan, akhirnya istilahnya kita lebih lega. Lebih senang, waduh udah bisa jalan-jalan dan sebagainya. Tetapi dengan keadaan seperti ini, terutama 1,5 bulan, satu bulan setengah ini adanya PPKM darurat, PPKM level 4. Sekarang masih PPKM, bahkan sampai video ini nanti tayang masih PPKM. Nah, seolah-olah tidak kunjung selesai. Nah, bagaimana sih sikap sebenarnya yang harus orang percaya ini punya supaya dapat menghadapi pandemi ini? Ya, kita tidak boleh lepas daripada apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kalau kita mau dengar apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, saya percaya bahwa kondisi situasi apapun juga tidak akan mempengaruhi damai, sejahtera, pengharapan kita di dalam Tuhan. Ya. Sebab itu waktu begitu masa-masa COVID-19, lalu kita diberitakan untuk tutup, tak salah ya? Ya, PSBB. Tuh kita orang nggak ada problem dalam arti kata gimana dan gimana, tidak. Cuman kita kembali lagi menerima kenyataan yang telah terjadi dalam kehidupan dalam masa-masa new normal ini. Ya. Apabila kita tidak mau menerima kenyataan yang kita hadapi, maka kita akan stres. Ya. Sebab itu dalam masa-masa pandemi ini kita tetap lalui, sekalipun kita harus mengatur strategi. Ya, strategi ya. Terutama untuk para pengusaha. Ya, pengusaha, baik untuk rumah tangga maupun anak-anak yang sekolah, kan beda semua. Betul. Jadi kita orang mau enggak mau, kita harus menerima dulu kenyataan yang ada. Tapi bukan terus istilahnya orang Jawa gitu ndelala. Ndelala itu apa ya? Ya, artinya enggak ada gitu saudaraku ya. Jadi artinya kita ada harapan. Senantiasa di dalam Yesus itu ada harapan. Nah, sebab itu sebagai orang Kristen, apalagi kita sebagai gembala, seringkali kita kontak atau kita broadcast sama semua teman, jemaat, ya, handai tolan, supaya mereka menyadari bahwa ini harus diterima. Kalau tidak diterima, kita nanti tidak puas. Betul. Akhirnya kita akan menyalahkan orang lain, akan menyalahkan situasi, akan menyalahkan keadaan, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita terima, kita masih punya andalan yang tidak akan goyah, batu karang kita. Amin. Karena Tuhan kan berkata demikian, masa depanmu ada, harapanmu tidak akan pernah hilang. Yes. Nah, sebab itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ini sangat berbeda pemikirannya dengan orang yang tidak di dalam Tuhan. Ya. Kalau orang tidak dalam Tuhan, mereka akan kebingungan. Aduh, ini gimana? Sudah sekian bulan
malah sekarang kena istilahnya PPKM darurat, bikin PPKM level 4. Wah, bagaimana dan bagaimana. Nah, Ya, ini kan ya. membuat kita terus berpikir terus, waduh, caranya gini ya apa nanti. Nah, Ya. inilah sebabnya kita perlu firman Tuhan mengatakan kita harus hidup bukan karena melihat tapi karena percaya. Yes. Kita percaya bahwa alam semesta ini dijadikan Tuhan. Kita percaya Yesus mati mengorbankan kita, mengorbankan dirinya di atas kayu salib hanya untuk menyelamatkan kita yang percaya. Amin. Loh, masa sih? Betul. Ya. Yang lainnya tidak diberikan kepada kita. Ya. Ya, memang untuk penyesuaian ini memang perlu waktu, ya. Sama dengan ya kalau waktu kita dulu dari sekolah SD ke SMP, ya itu karena perlu penyesuaian. Ya, betul. Demikian juga dalam new normal, ini perlu penyesuaian. Tetapi kita kalau sudah dapat menerima dan kita punya landasan bahwa pasti Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Pada dasarnya manusia karena kalau tidak mau menerima dia tidak mau berubah. Ya, Kalau orang udah nggak mau berubah akhirnya menyalahkan Ya. situasi dan keadaan. maka itu orang harus sadar. Ya, pertama harus sadar dulu ya. Sadar. Kalau tidak sadar, ya kita nanti ya stres. Ya. Kalau kita stres, imun turun. Turun. Nah, bagaimana dengan ini, Pak Gembala, mengenai COVID-19 itu banyak sekali yang berpikiran itu COVID-19 itu aib. Ya enggak lah. Lah, makanya kan kadang-kadang seperti ini. Kamu sakit ya? Ya, tapi dia nggak berani mengakui bahwa dirinya COVID. Ya. Ya, itu. Habis itu misalnya ada orang meninggal, mama orang tua meninggal dan sebagainya. Mama meninggal kenapa? Nggak berani ngomong gitu loh. Seolah-olah COVID itu benar-benar aib dan sebagainya gitu. Maka itu kembali lagi kita harus menerima Ya, kenyataan menerima yang ada. Dan kita juga tidak boleh tidak tahu tentang COVID ini. Oh, Karena oke. COVID ini adalah virus, ya. Mm-mm. Saya sebagai gembala meskipun bukan dokter, begitu gejala virus 19 ini terjadi, saya dengarkan dari profesor, dari dokter yang ada sangkut pautnya dengan Corona 19 ini. Ternyata dulu juga ada yang namanya flu Spanyol. Spanyol. Itu yang meninggal itu 500.000. Bayangkan waktu itu orangnya masih berapa? Betul. Tahun tahun berapa ya? Saya lupa ya 1008, pokoknya. Nah, dari sini kita bisa belajar. Nah, kalau kita sudah belajar yang demikian kan kita punya pengetahuan. Ya. Pengetahuan, oh ternyata virus itu begini. Tapi sekarang yang namanya flu itu hanya beli Panadol. Ya, betul. Dekolgen Ya, sembuh. Nah, sembuh. demikian juga virus ini memang dari dulu ada. Oke. Tetapi yang baru 19 ini memang belum ditemukan Obatnya. Vaksinnya sudah Tapi ditemukan. saya percaya, apalagi zaman sekarang teknologi canggih, kedokteran canggih, pasti sebentar lagi ditemukan. Ya. Kan? Nah, kalau vaksin itu kan hanya untuk menambah imun tubuh. Ya. Nah, supaya kita dapat mengalahkan kalau imun tubuh kita kuat, kita dapat mengalahkan yang namanya virus corona. Satu contoh lah, ini ngomong-ngomong bulan Januari. Ya. Bulan Januari. Ya, bulan Januari saya sama Bu Gembala kena COVID. Ya. Tetapi kami tidak takut karena kami sudah punya pengetahuan. Yes. Iya. Langsung kami insoman. Kita berdiam, kita pakai masker di rumah, kita lalu vitamin apalah yang harus dimakan, ya vitamin D, vitamin E, ya pokok vitamin yang secukupnya. Ternyata enggak sampai 2 minggu. Enggak sampai 2 minggu. Ya, sudah kembali normal. Kembali normal, langsung 1 bulan atau belum?
3 bulan ya, bulan 1, bulan 3 saya vaksin. Bulan 4 vaksinnya. Nah, iya bulan Bulan 4 vaksin. vaksinnya. Lalu 1 bulan lagi Vaksin yang kedua. Nggak masalah, kami juga tidak tidak mengalami ketakutan. Nah ini loh masalahnya kan gini, karena kita tidak mau belajar dari tentang virus sekalipun bukan dokter ya, tapi kalau sudah tahu kan enak. Ya, betul. Sama halnya, kalau kita dalam firman Tuhan, kalau kita belajar tentang kehidupan, oh ternyata Tuhanku kayak gini ya sudah. Betul. Jadi Setuju. sebetulnya bukan aib, Ya. nggak perlu takut. Ya memang sudah. Kalau harus di insoman ya insoman. Kalau meninggal ya sekarang nggak boleh kumpul-kumpul, ya Ya. nggak boleh kumpul-kumpul. Normal-normal saja lah. Jadi artinya kita harus menyesuaikan. Menyesuaikan. Berubah, cara kita berpikir itu berubah. Ya, Nah ya. kalau kita ini sudah dikasih tahu misalnya, Ah. misalnya gini, oh nanti kalau kamu ada gejala gini, cepat ya kamu minum ini nih. Tapi kita malu, takut, batuk, takut ngomong, Iya. nggak mau tes antigen, loh kan ya salah. Karena kurangnya pengetahuan. Kurangnya pengetahuan, maka itu Ah. ini kita compare dengan Alkitab yang lebih dahsyat lagi, ya toh. Ya. Kalau engkau tetap di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ya, maka kamu akan tahu kebenaran. Yes, dan kebenaran itu akan Memerdekakan kamu Yes. lah. Yesus berkata tidak usah takut. Iya. Nah artinya kita kalau tidak takut, kita kan perlu banyak bisa masuk belajar itu enak gitu. Ya, betul. Ya. Belum. Tapi kalau kita takut, kita baca tidak masuk. Nah, Tapi terkadang juga orang percaya, Ah. ini bukan hanya orang yang non percaya, tapi Ya. orang percaya kalau melihat informasi untuk mau belajar mengenai COVID, Ya. justru yang dilihat yang negatifnya. Yang waduh ini 70 tahun ini punya penyakit bawaan, justru yang difokuskan yang itu yang mati gitu. Padahal sebenarnya kan kita bisa belajar bagaimana gejala awalnya. ya orang percaya ini ya kita bukan menyalahkan siapa-siapa, tetapi saya mendorong untuk saudara-saudara seiman, ya siapapun dia, Pak dimanapun berada, ya coba kita harus lebih belajar tentang kebenaran firman Tuhan, ya toh? Karena kalau kita orang yang percaya, kita terpengaruh. Ya, kalau kita nggak ngerti firman kan terpengaruh. Ya, pasti. Terpengaruh dengan suara-suara yang pagi sampai malam. Apalagi sekarang zamannya sosial media. Nah itu Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Ya. Itu jadi makanan santapan kita Setiap hari. Tapi kita tidak mau serius tentang Tuhan, serius tentang firman. Ya, padahal Alkitab mengatakan, ya loh, hati yang gembira adalah batang madu. Semangat Yes. yang patah mengerikan Tulang. Loh, Ya. Nah, kita dengarkan ya apa yang dikatakan istilahnya, apa yang kau dengarkan itu lama-lama akan mempengaruhi pikiran Yes. kita. Sebab itu kalau kita mau mendengarkan, kita harus punya saringan. Saringannya apa? Ya firman Tuhan. Nah, kalau saringannya sudah sojo ditonton akeh-akeh, jangan lihat bayangannya, ya sudah tidak usah semuanya. Ya. Ya, Cukup tahu. cukup toh. Loh, saya baca, saya dengar, saya lihat TV harus, karena saya seorang gembala, Ya. harus nambah wawasannya. Tapi sudah ada protek semua, nah, semuanya dimasukkan ke hati, semua dimasukkan hati. Ada yang ya akunya sih ya betul, tapi aku takut keluar rumah sampai sekarang lo takut keluar rumah. Iya, Sudah iya. mau apa lagi? Ya. Saya tidak dapat memaksakan seseorang untuk seperti saya, tapi saya mendorong, kenalilah Tuhan, kenalilah firman. Kalau kita mengenal firman itu, maka kita akan dapat nyaring apa yang filter ya, Filter. Ya, Filter. Makanya kita harus lebih fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Iya. Ya, contoh aja dulu pertama kali vaksin keluar. Wah, yang menolak kan banyak. Wah, enggak mau, malah dikasih umur-umur 60 ke atas ya, 65 tahun ke atas kan dikasih duluan. 60 tahun ke atas tidak ada vaksin.
pertama kali. Habis itu didahulukan. Didahulukan. Nah, setelah didahulukan masih banyak yang nggak mau. Nah, Bahkan ya kita ngomong juga orang Kristen, orang percaya juga. nah itulah maka itu sebabnya kadang-kadang ada yang sok pinter. Nah, sok pintar. Ya saya tahu. Ada yang berkata bahwa ada chipnya, ada apa. Ada chip. Aduh, saudara, jujur loh saudaraku ya, Alkitab saya tuh ngomong, orang kalau udah lahir baru, Ya. namanya itu tercatat dalam kerajaan surga. Yes. Loh, Wahyu ngomong itu, Ya. tanya saja. Sudah tercatat dalam kerajaan. Lah kalau kita loh sudah bertobat, namanya chip tak kelihatan misalnya. Ya. Mau istri saya dipasang pen juga saya tak kelihatan. Nah, Iya, tahu iya, itu iya, gimana iya. lagi? Ya. Logikanya kan gitu. Sekarang rebutan. Nah, Rebutan. sebab itu ayolah kita pakai akal sehat. Ya, yes. Ya. Jangan kita enggak pakai akal sehat. Kalau enggak pakai akal sehat, nanti ada suara sini takut, suara sini takut, suara sana. Kok lama-lama kita enggak dapat apa-apa. Sekarang rebutan vaksin. Bahkan untuk PPKM keempat ya. Iya, Di- PPKM level 4. Level 4. Untuk yang minggu ini malah kalau kita mau kemana-mana harus Oh, sekarang ya. nunjukin vaksin. Ya. Surat Jadi vaksin. ini juga mungkin belum ada yang dengar ketakutan. Nah, Sekarang kalau masuk mall juga harus pakai kartu peduli vaksin. lindung. Peduli lindungi. Ya. Nah, itu harus ada vaksin. Kalau nggak vaksin, nggak boleh masuk. Ya, mau ke Bali, ke Jakarta, kemana mesti pakai itu. Sebagai vaksin ya. Bukan untuk mempersulit kita, tapi untuk menjaga supaya vaksin ini tidak menyebar kemana-mana. Ya. COVID ini. COVID iya. ini ya. Sorry, COVID. Ya. Nah, Pak Gem, di jemaat GBI Keluarga Allah Blessing, Ya. ya, saya yakin pasti ada yang terdampak dan juga yang terpapar. Ya. Nah, bagaimana respon mereka dan bagaimana nasihat Pak Gembala kepada mereka? Ya, bukan enggak ada. Beberapa banyak juga ya beberapa. Tetapi ya puji nama Tuhan selama ini mereka yang ada kontak sama saya, ada WA sama saya dorong. Ya memang tanggapan mereka masing-masing berbeda-beda. Yes. Ada yang mereka dalam ketakutan, ada yang mereka ya apa caranya dan lain sebagainya. Ya pertama-tama ya kita kasih dorongan bahwa nggak perlu takut. Yang mati Yang itu paling penting itu nggak boleh takut. iya. Kayak saya kasih pengetahuan sedikit. Saya mau gini, nggak perlu takut. Yang terpapar itu berapa? Misalnya 100. Yang meninggal cuma berapa? Ya. Berapa persen? 6%. Hmm. Ya. Masih banyak yang sembuh, nggak Ya. perlu takut. Nah, setelah itu ada juga yang merasa, ya obatnya ini nggak ada, obatnya itu Ya. nggak apa-apa. Oksigen. Hati yang gembira, obat yang manjur. Yes, Sekarang amin. kamu nggak usah, kamu doa aja. Kalau nggak ada, cari tempat lain. Kalau nggak ada, cari tempat lain. Yang penting kamu jangan takut dulu. Ya. Nah, tapi ya puji Tuhan, selama ini jemaat sembuh semua. Sembuh semua. Haleluya. Ada yang dari luar pulau sampai saya ketawa-tawa ya. Sekarang sudah puji nama Tuhan. Udah sembuh semua. Sudah sembuh semua. Normal, Ya, puji mereka Tuhan. lapor. Kan saya tiap pagi Ya, tiap pagi bukan hanya broadcast iya, saya broadcast semua tentang firman Tuhan. Tapi saya yang isoman, yang sakit, sekalipun bukan jemaat, teman misalnya ya, itu pasti saya kontak. Kalau enggak telepon, WA. Tapi paling banyak saya telepon. Kalau telepon saya bisa menghibur. Apa sih yang Memberikan menjadi semangat. ketakutanmu? Ya. Menghibur gitu Ya, ya, ya. memberikan semangat. Oh, saya kasih firman kayak apa gitu. Berarti PPKM tambah repot. Tambah repot, Pak. Tambah repot, dia tambah repot karena Aduh. kan hampir berbarengan. Iya. Apalagi Iya. katanya varian Delta ini. Varian Delta. Banyak itu. Banyak yang Iya, kena. varian Iya. Delta. Itu ya untuk yang ini, Pak, yang terdampak dalam bisnisnya. Oh iya, ya mereka ya pasti terdampak dalam bisnisnya, apalagi 1,5 bulan ini semua tidak boleh buka. 1,5 bulan. Iya kan, makanan apa pokoknya. Jadi saya kontak sama teman saya, bukan temennya, menantu saya. Nah, Di Palu aja ramenya ngalahi Surabaya. Dari Surabaya itu sepi
nggak ada, Iya, iya. nggak ada orang. Di Palu masih ada kehidupan gitu ya. Kalau untuk bisnis, ya kembali lagi ya. Kita jangan noleh ke belakang. Ya, kalau kita noleh ke belakang, nanti kita ini pasti mengalami kebingungan atau frustrasi. Ya, yang penting, nah ini harus dicatat baik-baik. Apa yang lebih penting? Apa yang lebih penting didulukan? Iya kan. Kan Tuhan Yesus berkata, ya toh, hidup lebih penting daripada makanan, tubuh lebih penting daripada pakaian. Iya toh. Nah sekarang kita yang penting itu apa? Hidupmu kan. Nah kamu dalam keadaan sehat, ya tetap syukur sama Tuhan. Iya, betul. Betul. Iya kan. Oh Banyak iya orang Pak, ini tambah habis, tambah tipis stoknya. Loh. Yang penting sehat. Kamu jangan lihat stoknya tipis. Ingat, yang hidup kita ini bukan karena melihat itu loh. Dulu kan kamu udah punya apa-apa juga. Yes. Kamu lahir juga udah bawa apa. Sudahlah, sukacita wae. Hidup hari ini. Gitu loh, dalam arti kata, kita syukuri hari ini. Kalau yang ke depan, ya ayo kita antisipasi. Atau kita, Mulai berpikir kreatif. nah, ini kan luar biasa. Kita Nah. punya keluarga ya. Iya. Puji nama Tuhan. Dulunya sebelum ada apa? Covid. Ya. Enggak kerja apa-apa. Ya. Tapi habis itu mulai belajar bikin kacang. Kacang. Apa kacang. Iya, ya. Sekarang wah, Online semua. online benar, online lagi. Pesenannya luar biasa. Iya, betul. Sampai beli oven besar. Nah, coba bayangkan. Jadi gini, jangan kita terpancang dengan kesulitan. Tidak apa-apa. Tapi ayo kita yang lebih penting dulu apa? Oh, hidup saya sehat kok. Anak saya sehat. Nah, Bapak. Nah, sekarang bisa mau apa? Nah, Harus berpikir kreatif. bisa. Salah satu jemaat GP Keluarga Blessing barusan telepon saya juga, Pak. Pak Ageng, kenapa? Karena masa PPKM ini banyak yang pesen makanannya. Nah, pada saat pesan makanan justru ada yang tanya, bisa nggak kamu franchise-kan ini ke aku? Wah, ini kan luar biasa, Pak. Nah, Kalau udah makanya franchise itu. gini kan luar biasa. Gitu. Iya, sama dengan keluarga kita kan juga gitu. Iya. Nah, ada EO-nya. Gini, saudara, kita ya jangan membatasi. Justru dalam kondisi sekarang kita banyak nganggur. Ya, betul. Nah, boyo kerjanya sesuatu dicoba bikin apa, gedang goreng lah, ya. Ya. Kalau saudara bikin yang bakwan itu ya, kalau saudara mau nyobakan paktum ya apa-apa, tak doa. Enggak, ini hanya gurau ya. Maksudnya itu rasanya ya opo gitu ya, supaya bisa. Jadi ya dicoba aja. Terus juga banyak waktu di rumah. Cuman kan kadang gini, Pak. Namanya manusia belum tidak mendapatkan hasil, akhirnya yo malas, Pak. Nggak bisa. Harus coba lagi. Ya, memang ketekunan itu kuncinya, Oh Pak. iya. Gini, kalau kita mau berpikir sukses, berhasil, ya jalannya pasti. Sudahlah. Maka itu masih ingat ya Yos ya. Yosua dulu waktu masih sekolah, masih sama kakak-kakak kan harus bisa. Ya. Karena kalau kita berpikir harus bisa, pasti itu. Nggak tuh jalannya gimana? Nggak ngerti. Ya, guru saya juga pernah bilang yang membuat tidak bisa adalah kata tidak bisa. Nah iya itu tadi yang membuat nggak bisa ya karena kata nggak bisa. Kalau kita katakan bisa, pasti bisa. Loh saudara, saya ya jujur aja dari waktu saya remaja begitu saya tahu kata-kata bermakna ya artinya ya. Kut itu ya. Kut kan kata-kata bermakna Ya. atau mutiara. Kata mutiara. Kata-kata mutiara tapi yang mempunyai kekuatan abadi. Ya. Oh, saya masukkan ke memori saya, nggak akan lepas daripada saya. Satu contoh misalnya ya, tongkat dan kayu dapat meremukkan tubuhmu, tetapi kata-kata tidak dapat berbuat apa-apa. Betul nggak? Betul. Setuju saya. Jadi apa kata orang ya terhadap diri kita, kritik atau cacian atau apa, sudah itu tidak akan mempunyai dampak dalam hidup kita. Kau nek ditepuk itu loro. Ya. Jadi abaikan saja. Ya kita belajar. Abaikan. Kalau memang oh ya, aku ini
kodok biru ya sudah. Saya kira bisa tahu. Oke. Kata-kata bermakna. Luar Jadi biasa. waktu itu masuk terus ya terutama memang firman. Ya. Firman itu nggak tahu hafal berapa karena saya tahu persis firman Tuhan berkata, Ya. Yesus berkata, perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Sesuatu yang hidup pasti menghasilkan. Ya, betul. Yes. Ya, Yohanes 6 ayat 63 yang terakhir. Dan zaman sekarang untuk mencari kata-kata mutiara. Wah, dibandingkan dulu ya Pak. Saya sebagai gembala dengan anak saya Yosua jauh. Dia kalau pegang komputer tahu kata-kata mutiara ini. Saya ini mungkin 1 hari, tapi kan yang penting saya bisa nyuruh lah. Yang penting juga mau belajar. Ya, itu tadi. Gini jadi untuk pengusaha ya sekarang masa kayak gini ya sudahlah kembali lagi ya terima dulu sehingga kita bisa bersyukur sama Tuhan. Yang penting itu apa? Yang terpenting itu apa? Hidup lebih penting daripada makanan. Ya, yang penting kamu sehat. Ya, kamu aku jual ini, jual itu loh. Jauh nasi enak sih. Betul. Ada yang belum enggak ada yang enggak ada yang dijual. Enggak apa. Nah, maka itu kita gereja selama pandemi ya Yos. Iya, selama Sudah pandemi. berapa kali ya? 15. 15 tiap bulan itu kita 15. berbagi terus kepada gembala-gembala, pendeta-pendeta yang di pikiran untuk berbagi berkat. Nggak masalah, karena kita yakin kok apa yang Tuhan ajarkan kepada kita menanggung, kita menuai. Kita Amin. dan saya sendiri usia sudah 68. Dengan apa yang saya alami, firman Tuhan tadi, tidak ada satu nada dengan semua. Ya, Percaya sama Tuhan, pegang janji Tuhan. iya. Nah, Pak Gem, mungkin sebelum kita mengakhiri ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama, PPKM ini karena sudah begitu lama, otomatis apa ya, untuk mendongkrak lagi kan susah. Ya. Entah itu dalam daya beli atau dan sebagainya. Nah, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan orang percaya? Tadi sempat disinggung tadi. Iya. Kreatif. Ya dan sebagainya. Nah, lalu yang kedua, bagaimana rencana Pak Gem untuk ibadah? Ya, ibadah ke depan nanti bagaimana prosesnya? Nah, ya, kalau untuk masa sudah selesai nanti, ya saya berharap kepada saudara semua belajarlah dari masa-masa sekarang ini. Ya, kalau dulu kita ada ibadah, ya, aras-aras. Ya, nah, sekarang kita belajar ya, ternyata benar apa yang dikatakan Tuhan, manusia itu bukan oleh karena roti saja, setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Soal berkat itu, berkat jasmani itu pasti, arti kata pasti. Kalau kita benar-benar positif, benar-benar menabur kebaikan. Saya udah cukup setengah abad lebih, ya. Dan saya lihat orang-orang teman-teman saya yang dulunya itu, aduh, makan aja nggak bisa, hutang ratusan juta waktu itu. Tapi sekarang semua diberkati. Kenapa? Mereka berbuat baik bukan dalam arti kata bukan hanya soal apa namanya ngasih uang ya, enggak ya. Dalam arti gaya sikapnya loh, tutur katanya, sikap, pokoknya kebaikan aja yang ditabur. Ya memang ada yang enggak, yang kembalinya dan apa, tapi kalau kita tabur terus, pasti enggak hasilnya. Nah untuk ibadah kita memang rencana seperti yang semula, ya kita pasti Ya, nggak mungkin dong. Bertahap. Nanti untuk mungkin dalam minggu-minggu 2-3 minggu lagi mungkin masih bisa mulai kalau diizinkan sama pemerintah. Sekarang ini kan belum diizinkan tapi hanya 20 orang Ya. maksimal. Kita nanti akan tetap, tapi percayalah saudara, Tuhan itu hidup. Ya. Tidak ada persoalan yang selamanya, pasti ada akhirnya. Karena Tuhan itu yang memiliki segala-galanya. Amin. Ya.
Gitu. Mungkin ada pesan Pak Gembala terakhir untuk Ya. seluruh jemaat GBI Keluarga Blessing. Seluruh jemaat GBI Keluarga Blessing, seperti apa yang menjadi moto daripada gereja kita, ya, antusias, Antusias. just do it, Just do it. yes, 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 antusias. Kenapa harus antusias? Karena kalau kita antusias, berkat itu ada, Amin. pasti. Yes. Ya. Sebab itu orang yang antusias dengan orang yang tidak antusias, itu pasti orang antusias paling banyak temannya. Iya, pasti. Nah ya, kalau apa just do it. Nah kalau just do it itu jangan terlalu mikir segala sesuatu. Kalau tidak dilakukannya nggak ada hasilnya. Ya, saya punya ide. Wah, bikin ini. Ya, itu. Nah, menunda. Ya Iya. salah. Toko yang rame adalah toko yang dibuka. Nah, istilahnya Yosua, toko yang rame adalah toko yang dibuka. Istilah saya lain lagi, toko yang rame itu jual di pasar, bukan di kuburan. Kalau di kuburan orang mati ya gitu loh. Iya. Jadi gini, tindakan itu penting. Iya. Lupa, nanti kalau gagalnya apa-apa? Nggak apa-apa. Daripada kamu nggak bertindak. Betul. Kalau kamu bertindak, pasti kamu sudah mencoba. Ingatlah Thomas Alva Edison. Nah, berapa kali dia mencoba? Abraham Lincoln. Ratusan kali dia mencoba, gagal. Tapi apa yang dikatakan oleh Thomas Alva Edison? Ya, itu waktu dia gagal 990 kali atau berapa Ya. 99 sebelum ditemukan lampu pijar. Dia ditanya fotonya gimana? Saya bersyukur dapat menemukan yang tidak dapat menghasilkan lampu pijar. Yes. Jadi terus aja, ngapain repot-repot kan gitu ya. Jadi itu semangat, just do it, ya. Yes. Gitu. Lihat nanti hidup saudara. Hari ini saudara akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Hari esok Tuhan sudah siapkan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Thank you Pak Gem. Ya. Ya, yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mungkin Pak Gem bisa tutup dengan doa. Oke. Ya. Mari saudaraku yang kekasih, satu kata yang saya mau minta kepada saudara. Tetap beriman kepada Kristus. Amin. Dia Allah yang hidup. Bukan iman saudara yang menyelamatkan, tapi siapa yang saudara iman. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur hari ini bisa santai-santai, berbincang santai. Kami minta Engkau langsung Tuhan berbicara kepada semua yang ikut ibadah offline Blessing Night, sehingga mereka dapat kembali bangkit dan boleh Tuhan seperti yang lainnya yang telah mendapat berkat daripadamu, dan mendapat pernyataan daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama saat ini berdoa, meteraikan firman. Saudaraku, saatnya sudah menerima berkat, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah dengan iman. Oh haleluya, ramasyakana mata. Saudara-saudaraku yang kasih, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Allah yang senantiasa memberi, tidak pernah mengurangi dan tidak pernah membatasi. Dan kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Anak yang tidak pernah berkesudahan, penyertaan Allah Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau. Bahkan apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan teruntuk sampai Maranatha Tuhan kembali, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah menerima katakan Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati.